Sobat Islampedia, belum lama ini viral di media sosial pengakuan seorang pria bernama Jafir asal Spanyol yang mengklaim sebagai time travel atau penjelajah waktu yang datang dari masa depan. Lewat video di TikToknya, pemilik akun @unikodobreviviente yang memiliki 7,8 juta follower itu menyebut dirinya satu-satunya manusia yang tersisa di bumi pada tahun 2027. Dia mengaku terjebak sendirian di masa depan karena sisa populasi bumi telah musnah oleh bencana. Dalam setiap video unggahannya, kerap membagikan suasana di salah satu sudut kota di Spanyol yang dalam keadaan seakan sepi. Banyaknya video-video yang diunggah di akun miliknya tentu mendapat beragam respon netizen. Sebagian percaya dan sebagian lain hanya menganggap bagian dari rekayasa. Lalu bagaimana Islam memandang teori ini? Sobat Islampedia, banyaknya jejak para penjelajah waktu di masa sekarang menimbulkan tanda tanya besar di dunia sains. Sebab potongan dan wujud mesin waktu yang kerap kita hayalkan sama sekali belum terlihat nyata. Menariknya, sejak ribuan tahun silam, Islam justru mengakui teori time travel atau perjalanan menembus dimensi ruang dan waktu. Allah berfirman dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 5. Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ayat ini ditafsirkan bahwa para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala naik ke langit untuk bertemu Sang Roh Pencipta alam semesta dalam waktu 1 hari atau setara 1000 tahun dalam hitungan waktu normal di bumi. Dari pendapat ini, sebagian kalangan mencoba menerjemahkannya ke dalam bentuk angka matematika. Hasilnya menjadi sebuah untold story yang belum terpecahkan. Para ahli menghitung, diperkirakan malaikat mampu menempuh jarak sekitar 155 triliun kilometer dalam hitungan waktu bumi dalam sekali pergerakan. Dalam waktu sehari bagi malaikat, sama dengan ribuan tahun bagi manusia di bumi. Hal ini dikarenakan malaikat mampu bergerak lebih cepat dari manusia dan malaikat mampu bergerak dengan kecepatan cahaya. Yang artinya, para malaikat Allah seharusnya bisa menembus kecepatan bumi sehingga mereka bisa melihat masa lalu dan masa depan. Namun tentunya semua tidak dilakukan para malaikat karena dimensi ruang dan waktu itu adalah milik Allah dan merupakan hal gaib. Lalu benarkah para nabi adalah utusan suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah lebih dulu menjadi time travel atau penjelajah waktu? Sobat Islampedia, berbicara tentang rahasia waktu. Bagaimana perbedaan waktu antar satu alam dan alam yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah As-Sajdah ayat 5 menyampaikan, dan beberapa tempat di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam firman-Nya, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'uddun. Ketika Allah bercerita tentang penciptaan seluruh alam semesta, maka Allah menjelaskan bagaimana perbedaan waktu. Dalam satu hari seolah 1000 tahun. Ini memang kalau dilihat banyak tafsiran. Di antara tafsirannya adalah perbedaan ruang waktu. Kalau di dunia 24 jam karena yang dijadikan pedoman adalah matahari, kalau nanti di langit lain ceritanya. Tetapi ada juga yang melihat bahwa inilah dia rahasia waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan. Oleh karena itu kalau kita bercerita dalam Al-Quran atau kita melihat cerita-cerita di dalam Al-Quran, ada beberapa cerita yang di sana ada istilah rahasia waktu. Di antaranya ketika berkisah tentang Ashabul Kahfi, bagaimana ada seseorang yang tidur, dia itu tidur 309 tahun. Tetapi ketika di antara mereka saling bertanya satu dengan yang lain, mereka menjawab mungkin hanya sekedar setengah hari atau 1 hari. Jadi perasaan mereka tidur setengah atau 1 hari, lalu ternyata faktanya 309 tahun. Ada juga ketika bercerita tentang Nabiullah Uzair alaihissalam. Ketika lewat di satu tempat, lewat itu di tempat itu semuanya sudah roboh, semuanya sudah usang, semuanya sudah hancur. Lalu Nabiullah kala itu bertanya, bagaimana Allah menghidupkan tempat ini kembali? Tiba-tiba Allah berikan mukjizat kepadanya. Meninggal semuanya, dan ketika dibangkitkan kembali Allah tanya, berapa lama kamu tertidur? Mungkin hanya beberapa saat.
tetapi Allah sampaikan 100 tahun. Kalau nggak percaya, ya, keajaiban ini, maka tengok di sebelahmu. Di sebelahnya ada makanan, tapi makanan ini tidak basi. Makanan ini masih segar. Tetapi begitu tengok di sebelahnya, keledai yang ditungganginya ternyata sudah menjadi tulang belulang. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Uzair itu sesuatu yang sungguh sangat menakjubkan, dan itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bagaimana tulang itu lalu dibungkus kembali dengan daging, lalu daging itu dibungkus menjadi sempurna, lalu setelah itu ditiupkan nafas kembali dan hidup. Dan kalau kita lihat juga bagaimana yang paling besar mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Mi'rajnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat sampai langit ketujuh. Lalu melihat surga dan neraka, lalu sampai ke Sidratul Muntaha. Tentu perbedaan waktunya juga berbeda di antara perbedaan atau di antara waktu kita yang ada di bumi dan para malaikat yang ada di langit. Oleh karena itu, malaikat menceritakan bahwa waktu mereka ketika dibandingkan dengan kita berbeda waktu 1 hari di waktu mereka sama dengan 1000 tahun waktu yang ada di kita di bumi. Ini merupakan bahagian dari kekuasaan Allah yang sekali lagi Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an, yang kita diminta untuk mengambil pelajarannya. Cerdas beragama dengan Islampedia. Sobat Islampedia, dari mulai film animasi anak-anak Doraemon yang sudah sangat populer sampai film layar lebar Star Trek yang melegenda khayalan manusia untuk melakukan sebuah perjalanan melintasi ruang dan waktu semakin dekat dan nyata. Salah satunya adalah Ron Mallett, seorang ilmuwan bidang astrofisika Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat yang meyakini mesin waktu sungguh dapat diciptakan secara nyata. Dengan konsep pemanfaatan laser sebagai pancaran cahaya yang diyakini dapat digunakan untuk memutar ruang dan waktu. Pada akhirnya, pancaran cahaya laser yang bersirkulasi dapat menjadi semacam mesin waktu dan juga mengubah waktu yang memungkinkan objek kembali ke masa silam. Meski ia mengakui teori dan desain mesin waktu buatannya mungkin belum dapat mengembalikan orang ke masa lalu dalam waktu dekat. Namun ia bekerja sangat keras untuk menyelesaikan misi dan eksperimennya. Sobat Islampedia, teknologi menembus ruang dan waktu memang belum ada yang sempurna. Namun bukan tidak mungkin, kelak di masa depan perpindahan manusia dan barang akan menjadi hal yang biasa dalam keseharian. Dalam bayangan para ilmuwan, kelak manusia akan bisa berkelana ke segala penjuru angkasa dalam seketika. Lalu bagaimana dengan umat muslim yang sebenarnya memiliki sebuah kitab suci Al-Quran yang menjadi induk pendahulu temuan-temuan ilmiah di abad modern? Lalu sanggupkah kelak manusia memanfaatkan demi ridha Allah semata? Sobat Islampedia, ketika berbicara tentang rahasia waktu, ada kisah yang merupakan the untold story yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan ketika bercerita tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Kisah bermula ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan bala tentaranya, dan di situ ada satu bala tentaranya yang tidak hadir. Yang tidak hadir itu adalah Hudhud. Maka ketika Nabi Sulaiman cari Hudhud dan perintahkan untuk menghadap, meminta alasannya apa kok tidak hadir dalam acara itu, maka Hudhud ketika datang menyampaikan alasannya. Bukan dia gaib untuk tidak mengikuti perintah sang Nabi, tetapi dia datang dari negeri yang jauh, dari negeri Sabah, dan dilihat di sana orang-orang yang ada menyembah matahari. Lalu kala itu Nabi Sulaiman memanggil orang-orang yang dipercaya, ya, merupakan orang-orang dekatnya, di prajurit-prajurit dekatnya, untuk dimintai permusyawaratan. Singkat cerita, Nabi Sulaiman alaihi salam berkeinginan untuk mendatangkan singgasana yang diceritakan oleh Hudhud itu tadi. Maka tiba-tiba Ifrit berdiri dan mengatakan, aku akan mendatangkan singgasana itu sebelum engkau berdiri dari tempatmu, wahai Nabi Sulaiman. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang memiliki ilmu dari kitab suci, yang memiliki ilmu dari firman-firman Allah, mengatakan aku akan mendatangkan singgasana itu sebelum matamu berkedip, wahai Nabiullah. Dan ternyata itu terjadi. Coba bayangkan, ini kisah bukan dongeng. Ini kisah bukan hanya sekedar merupakan tahayul dan khurafat. Tidak, ini termaktub di dalam Al-Quran. Dan ini kisah yang betul-betul membuat kita akhirnya menjadi tahu gitu, bahwa memang jin memiliki kekuatan dan kemampuan untuk bisa melakukan sesuatu yang tidak
dimampukan oleh atau tidak diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Tetapi ternyata manusia dengan ilmunya mampu untuk bisa memiliki kekuatan melebihi kekuatan yang dimiliki oleh jin. Dan kalau kita lihat dari kisah ini ada kisah juga bagaimana bisa memindahkan satu singgasana yang besar, dipindahkan. Ya, kalau jin kita tidak pakai tanya, tapi ini manusia yang memiliki ilmu dari kitab, bukan seorang nabi, manusia biasa. Dan itulah dia isyarat bahwa ketika manusia ini dia tingkatkan kesolehan dan ketaatannya kepada Allah, dia mempelajari dengan apa seksama yang ada dalam kitab sucinya, mempelajari dengan seksama apa yang difirmankan oleh Tuhannya, oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kebaikan dari ilmu yang Allah berikan itu akan mampu mendatangkan sesuatu yang melebihi segalanya, termasuk kekuatan jin, termasuk kekuatan jin. Sobat Islampedia, sebuah pertanyaan dari sisi sains muncul terkait untold story kisah Ashabul Kahfi. Apakah mereka benar-benar ditidurkan oleh Allah? Atau justru melakukan perjalanan lintas waktu dan dimensi? Ataupun teleportasi? Mark Ryman, seorang ilmuwan dari NASA mengatakan, setiap manusia di dunia sejatinya sudah melakukan perjalanan waktu dengan kecepatan 1 jam per jam. Dalam beberapa tahun belakangan, para peneliti menggunakan distorsi pada ruang waktu tersebut untuk menemukan cara bagaimana mesin waktu dapat bekerja. Ilmuwan dan peneliti mencoba mencari celah untuk berkelana selama 1000 tahun ke depan dengan mesin waktu, namun hanya bertambah tua setahun dalam perjalanan tersebut. Faktanya, NASA membangun teleskop antariksa James Webb dengan menghabiskan dana sekitar 10 miliar hanya untuk bisa mengintip seperti apa masa lalu benda-benda di antariksa untuk mencari tahu seperti apa galaksi terbentuk. Masya Allah, ketika manusia masih terus mencari ilmu untuk menembus ruang dimensi dan waktu, di masa lalu secara nyata, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuktikan kemahabesarannya dengan menyelamatkan akidah 7 pemuda beriman dengan menembus dimensi ruang dan waktu. Sobat Islampedia, berbicara tentang rahasia waktu ini Masya Allah, ini bukan sesuatu yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, ya. Diceritakan dengan begitu jelas. Dan tentu ketika kita melihat itu, bukan sekedar kita untuk menerima dengan akal, akhirnya mengkalkulasi, lalu seolah membuat ini mungkin ataukah tidak, lalu inilah. Nah, betapa banyak sesuatu yang pada masanya tidak diterima oleh akal, tetapi ternyata nanti di kelak kemudian hari dengan ilmu yang Allah berikan kepada manusia, itu mampu menjadi sebuah kenyataan. Ketika berbicara tentang Isra misalkan, perjalanan Rasul SAW dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis dalam beberapa saat, pada masa itu menjadi sesuatu yang mustahil, tidak bisa diterima dengan akal. Tetapi ternyata sekarang menjadi sebuah kenyataan, dan itu menjadi sesuatu yang sangat biasa. Sangat biasa. Oleh karena itu, menjadi sebuah kemungkinan ketika kita berbicara tentang hal-hal yang tadi merupakan bahagian cerita yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran itu tadi, dengan ilmu yang Allah berikan kepada hambanya, itu menjadi sesuatu yang bisa direalisasikan, bahkan menjadi sesuatu yang biasa. Yang terpenting, ini yang terpenting, bagaimana dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, dengan berjalannya masa, harus ada yang memagari kita. Apa dia? Yang memagari adalah firman dari Allah dan hadis dari Rasulnya, Al-Quran dan sunnahnya. Karena kalau kita ambil sedikit saja isyarat yang disampaikan dalam cerita Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika meminta kepada orang yang ada di sekitarnya tadi untuk mendatangkan singgasananya Bilqis tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dengan kalimat orang yang tahu tentang kitab yang Allah turunkan pada sang Nabi. Artinya memahami tentang hukum agama ini dengan baik. Kenapa? Karena terkadang akal ini ketika tidak dipandu dengan apa yang sudah Allah turunkan dari Al-Quran dan hadis yang disampaikan oleh nabinya, maka terkadang akal ini menjadi liar, akal ini menjadi rusak, akal ini seolah sesuatu yang tidak memiliki pembimbing, sehingga dia seolah banyak sekali hal-hal yang diterjang. Oleh karena itu, sekali lagi, kemajuan teknologi adalah hal yang selaras dengan agama kita. Tetapi kemajuan teknologi itu harus dibarengi dan dibimbing, dipagari oleh firman Allah
dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerdas beragama dengan Islampedia.